to the room, got me feeling crazy. Shot my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Trying not to freak when you look at me. Gotta make it move, but I freeze. You don't have a... Semuanya, perkenalkan nama saya Meredith Sindrahing Judo. Saat ini saya akan menjelaskan tentang peta pada masa kerajaan agama Islam yang telah saya gambar untuk memenuhi tugas sejarah 1. Peta ini menggambarkan jalur dan proses penyebaran agama Islam di Nusantara mulai dari abad ke-13 hingga abad ke-17. Dalam peta, wilayah Indonesia diberi warna berbeda-beda untuk menunjukkan periode masuknya Islam ke masing-masing daerah. Nah, selain itu, panah merah ini menunjukkan arah perjalanan penyebaran Islam dari satu wilayah ke wilayah yang lain, terutama melalui jalur laut, karena perdagangan adalah faktor utama dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Nah, yang pertama, warna hijau menandakan bahwa Islam sudah masuk ke wilayah-wilayah ini sejak abad ke-13 dan abad ke-14. Wilayah yang diberi warna ini meliputi Samudra Pasai dan Aceh di pesisir utara Pulau Sumatera. Ini adalah wilayah pertama tempat Islam masuk di Nusantara melalui pedagang dari Arab, Gujarat atau India dan Persia. Barus dan Palembang menjadi pusat perdagangan yang penting di Sumatera yang juga menerima pengaruh Islam yang lebih abad. Pesisir utara Jawa seperti Demak, Gresik, dan Cirebon, yaitu tempat berdirinya kerajaan-kerajaan Islam awal di Pulau Jawa. Misalnya, Kesultanan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa yang berperan besar dalam penyebaran Islam ke Jawa Tengah dan sekitarnya. Nah, Banten itu menjadi pusat kekuasaan Islam yang besar di ujung barat Pulau Jawa. Yang kedua, warna biru muda. Warna biru muda ini menandakan wilayah yang menerima Islam pada abad ke-15. Wilayah-wilayah ini mulai menerima Islam setelah pengaruh dari kerajaan-kerajaan Islam yang sudah berkembang di barat. Misalnya, Tanjung Pura dan Banjarmasin di Kalimantan yang menerima Islam melalui hubungan dagang dan dakwah dari para ulama dan pedagang dari Jawa atau Sumatera. Islam di Kalimantan juga menyebar melalui pernikahan bangsawan lokal dengan tokoh-tokoh Muslim. Yang ketiga, warna orange. Nah, warna orange ini menandakan wilayah yang menerima Islam pada abad ke-16. Penyebaran ke wilayah-wilayah ini menandakan proses penyebaran Islam yang semakin masuk ke wilayah tengah Indonesia, seperti Makassar, yaitu kerajaan Gorontalo di Sulawesi Selatan yang menjadi pusat penyebaran Islam di wilayah Sulawesi dan Indonesia bagian timur. Flores, Sumbawa, Buton mulai menerima Islam dari para dai dan ulama yang datang dari Sulawesi atau Jawa. Bima dan Lombok di Nusa Tenggara Barat juga masuk Islam sekitar abad ini. Yang keempat, warna biru tua yang menandakan wilayah yang baru menerima Islam antara abad ke-16 dan ke-17. Ini berarti wilayah tersebut menerima Islam paling akhir dibanding wilayah lain, antara lain Ternate dan Tidore di Maluku. Nah, dua kerajaan Islam ini sangat berpengaruh di kawasan timur Indonesia. Ambon, Seram, Buru, dan daerah lain di Kepulauan Maluku serta Papua bagian barat menerima Islam dari para pedagang dan penyebar agama yang berasal dari Maluku atau Sulawesi. Nah, arah perjalanan penyebaran Islam. Panah merah yang tersebar di peta menunjukkan jalur penyebaran Islam yang mayoritas melalui laut atau maritim. Pola penyebarannya adalah yang pertama dari barat, yaitu India, Arab, ke Samudra Pasai dan Aceh di Sumatera Utara. Nah, dari sana Islam menyebar ke pesisir Sumatera bagian selatan seperti Palembang dan Bengkulu. Pesisir utama Jawa seperti Gresik, Demak, Cirebon, dan Banten.
Nah, dari Jawa, Sumatera Islam meluas ke Kalimantan bagian selatan dan barat. Sulawesi bagian selatan yaitu Makassar dan sekitarnya. Nusa Tenggara dan Maluku terutama Ternate dan Tidore. Lalu menyebar ke pulau-pulau kecil lainnya hingga Papua bagian barat.